lagi sama Kak Dwi. Yuk, sebelum ibadah dimulai, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang ke sekolah minggu lagi. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk taat dan dengar-dengaran, supaya kami memahami akan firman. Kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini siapa yang gembira hatinya ya? Pasti happy ya, jangan sedih terus. Kita memujikan lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita kalau sakit, hatinya gembira, jadi rasanya sukacita. Yuk kita pujikan hati yang gembira yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang pada keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, kita pujikan lagu lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, supaya iman kita bertumbuh. Yuk kita pujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar, berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk kita dengerin firman Tuhan di kelas kita masing-masing yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Heni. Sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah boleh beribadah online hari ini.
Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Mohon Tuhan buka hati, telinga, dan pikiran kami supaya kami mengerti firman yang akan disampaikan. Dan terlebih lagi supaya kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah yang mengasihi kita. Buktinya apa nih Allah itu mengasihi kita? Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang anak yang hilang. Ada seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Anak yang bungsu atau anak yang paling kecil ini minta uang kepada ayahnya. Ayahnya memberikan uang yang sangat amat banyak. Setelah anak ini menerima uangnya, dia pergi dari rumah dan hidup seenaknya. Dia berbuat nakal, uang yang dia punya dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Sebentar saja anak bungsu ini kehabisan uang dan kelaparan sampai nggak bisa makan. Di saat kesusahan, anak bungsu ini ingat sama papanya. Dia tuh menyesal sekali sudah berbuat nakal dan dia ingin pulang. Dari jauh ayahnya melihat anak bungsu ini dan ayahnya berlari untuk menyambut. Anak bungsu ini meminta maaf kepada ayahnya dan ayahnya mau memaafkan. Dia memeluk, memberikan makanan, memberikan pakaian yang bagus untuk anak bungsunya yang nakal tadi. Hari ini Kak Heni mau cerita betapa sayangnya Allah kepada kita. Suatu hari ada seorang gembala. Gembala ini punya 100 domba. Gembala ini menuntun domba-dombanya ke padang setiap hari untuk makan rumput. Dan ketika dombanya sudah kenyang dan hari mulai malam, gembala ini menggiring semua dombanya untuk masuk ke dalam kandang. Gembala mulai menghitung domba-dombanya. Hitung dari 1, 2, 3, 95, 96, 97, 98, 99. Loh, kok cuma 99? Dombanya kurang 1 nih teman-teman. Gimana ya? Kemana nih dombanya pergi? Wah, nakal banget nih dombanya. Udah waktunya pulang malah dombanya hilang. Kira-kira gembala ini pergi nggak ya untuk mencari dombanya? Gembala tadi mulai mencari dombanya. Dia memanggil-manggil dombanya. Dan terdengarlah suara domba itu. Ternyata domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan 1 domba itu. Lalu gembala itu melepaskan domba itu dari semak belukar. Dia menggendong dombanya dan berjalan pulang. Dia mengobati dombanya dan mengembalikannya ke kandang. Gembala tadi bersukacita karena dombanya yang hilang sudah ketemu. Dan dia menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Gembala ini baik sekali ya teman-teman. Dia mengasihi domba-dombanya. Walaupun yang hilang cuma 1 domba, tapi gembala tadi tetap pergi mencari domba yang hilang. Padahal kalau gembalanya Kak Heni, mungkin Kak Heni nggak mau tuh pergi mencari domba yang hilang tadi. Kan Kak Heni masih punya 99 domba lainnya. Gembala yang baik tadi sama seperti Tuhan kita. Sedangkan domba tadi adalah kita semua. Tuhan sangat baik kepada kita. Dia sangat menyayangi kita. Sama seperti gembala di cerita tadi, Tuhan memberikan kita makanan, melindungi kita, menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Kita diberikan makanan, minuman yang cukup, bisa sekolah, bermain, beribadah, punya keluarga, teman-teman yang sayang kepada kita. Bahkan dari kita kecil dan belum lahir,
Tuhan itu sudah sayang kepada kita. Tuhan itu tahu nama-nama kita. Tuhan tahu Elena, Tuhan tahu Megumi, Tuhan tahu Glenn, Tuhan tahu Jeffrey, dan teman-teman semua. Tuhan tahu kita tinggal di mana, sedang ngapain, lagi nakal atau enggak. Ketika kita tersesat seperti domba di cerita tadi, kalau kita berbuat dosa, nakal, misalnya males ibadah, nggak mau baca Alkitab, nggak taat, Tuhan akan mencari kita. Gimana caranya? Tuhan bisa mencari kita lewat papa, bisa lewat mama, bisa juga lewat kakak-kakak sekolah minggu. Gimana Kak Heni caranya? Mungkin Jennifer, Calvin, udah ibadah belum? Jangan lupa ibadah ya. Nah, itu cara Tuhan mencari kita. Kalau kita nggak taat gimana? Kita nggak sengaja nakal Kak Heni. Kira-kira Tuhan maafin kita nggak ya? Jangan takut, Tuhan itu mau loh maafin kita, asalkan kita benar-benar minta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kenapa ya teman-teman Tuhan itu mau maafin kita? Benar, karena Tuhan mengasihi kita. Bahkan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk lahir ke dunia, untuk disalibkan dan menebus dosa Mesak, dosanya Jennifer, dosanya kita semua. Kalau Tuhan sayang banget sama kita, mau nggak kita sayang sama Tuhan? Mau ya. Caranya gimana nih Kak Heni? Caranya kita harus kenal dulu sama Tuhan. Seperti gembala yang tadi manggil dombanya, kita juga harus kenal nih suara Tuhan. Jadi kalau Tuhan manggil kita tuh tahu itu Tuhan. Gimana caranya kenal suara Tuhan? Dari Alkitab. Ketika kita saat teduh baca firman Tuhan, kita bisa tahu Tuhan mau kita hidup seperti apa. Selain itu kita berdoa. Berdoa itu kayak kita ngomong-ngomong sama Tuhan. Kayak kita ngomong-ngomong sama teman kita. Nah, kalau kita punya teman, kita pasti kepingin ngajak ngomong teman-teman kita kan? Selain itu, jangan lupa taat beribadah dan juga taat kepada Tuhan dan orang tua. Oke? Sebelum mengakhiri firman hari ini, Kak Heni pengen menyanyikan sebuah lagu bareng teman-teman semua. Yuk kita nyanyiin Yesus Sayang Padaku. Yang tahu kita nyanyi yang keras ya. Oke? Tuh, 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Dalam Alkitab, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 14. Matius ada di Perjanjian Baru ya teman-teman. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sekali lagi ya,
Matius 18 ayatnya yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jangan lupa ayat hafalan ini dihafalin bersama orang tua ya teman-teman. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita tutup dalam doa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, dan kami juga mau mengasihi Engkau. Kami mau rajin berdoa, beribadah, mau saat teduh, dan juga taat kepada perintah Tuhan dan orang tua kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Mohon Tuhan berkati kegiatan kami masing-masing dan kumpulkan lagi kami minggu depan dalam ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas hari ini kita akan membuat pembatas buku atau bookmark. Bahan yang dibutuhkan lem atau double tape, alat tulis dan alat mewarnai, stik es krim, kertas manila berwarna putih atau kertas karton berwarna putih. Lalu buat teman-teman yang nggak punya stik es krim, bisa digantikan dengan kertas yang berwarna hijau. Terus kita butuhkan juga penggaris. Pertama kita gambarkan domba di kertas yang berwarna putih tadi dan digunting. Selanjutnya kalau gambar domba tadi udah jadi, kita ambil stik es krim tadi, lalu boleh nih dihias. Kak Heni udah tuliskan di sini Jesus loves me. Teman-teman boleh tulis Jesus loves me, atau kalian mau tulis ayat hafalan hari ini juga boleh. Terus kalau sudah gambar domba tadi, kita lem di stik es krim ini. Kita tempelkan gambar domba tadi di ujung stik es krim. Untuk pembatas buku yang menggunakan stik es krim udah selesai. Gampang kan teman-teman? Selanjutnya, untuk teman-teman yang nggak punya stik es krim, Kak Heni punya opsi ini. Kalian siapkan dulu kertas yang berwarna hijau, lalu kalian ukur panjang dan lebarnya itu harus 8 cm. Nggak usah besar-besar ya teman-teman, 8 cm. Buat teman-teman yang nggak ngerti bisa minta tolong sama orang tua atau kakaknya. Oke? Lalu setelah itu kita gunting. Nah kalau udah kalian gunting, nanti bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi panjang dan lebarnya itu sama 8 cm. Kalian lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian ya, jadi segitiga. Lalu kalian lipat lagi ujung yang sebelah kanan ke bagian atas, dan ujungnya sebelah kiri kalian lipat lagi ke bagian atas. Kalau sudah lipatan kanan dan kiri yang tadi kita lipatkan ke bagian atas, kita buka. Berbentuk segitiga lagi ya. Setelah itu bagian yang atas ini kita lipat masuk ke bagian bawah, cuma satu aja ya teman-teman. Nah kayak gini. Kalau sudah, bagian ujungnya sebelah kanan ini kita lipat lagi ke bagian atas, lalu kita lipatkan setengahnya masuk ke dalam bagian kertas kayak gini ya. Lalu kita lipatkan ujung sebelah kiri ini ke bagian atas, lalu kita masukkan lagi ke bagian dalam kertas. Nanti hasilnya kayak gini ya. Selanjutnya Kak Heni udah punya gambar domba yang tadi
Kak Heni udah gambarkan. Ini Kak Heni kasih lem di belakangnya. Lalu Kak Heni tempelkan di ini ya, segitiga yang tebal, teman-teman. Bookmark kita udah jadi. Nah, teman-teman boleh nih bikin dari yang stick es krim atau buat dari yang kertas tadi. Atau kalau teman-teman mau bikin dua-duanya juga boleh. Kak Heni tunggu hasil aktivitas kalian di grup WA kelas, oke? Selamat mencoba. Ibadah hari ini sudah berakhir. See you next time. Happy Sunday. God bless you. Adik-adik, ibadah sudah selesai sekolah minggunya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.